Tapi yang paling efektif hari ini memenangkan orang muslim adalah Bapak ini. Supaya banyak orang Islam seperti Bapak ini akhirnya bertobat. Jadi kalau kita sepakat Bapak ini jadi pendeta di YouTube itu, dan kebutuhannya kita backup. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat, kebutuhan kita backup. Kita cari kemana-mana. Dan kalau ada yang hantam Bapak ini, kita lindungi dia. Biar dia bebas berperang memenangkan orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, di video ini Pendeta Saifuddin Ibrahim bocorkan rahasia besar untuk memerangi umat Islam. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di skip biar terhindar dari salah paham. Bila berkenan berikan komentar yang membangun. Selamat menyaksikan. Ini nggak di live kan? Haleluya. Kita percaya bahwa semua kita adalah keluarga dalam Tuhan. Abi ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di California, Los Angeles khususnya. Ya, mau tidak mau kita pasti ya bertemu, kita mungkin pelayanan bersama-sama. Ya, kami semua di sini merasa siapa lagi yang menolong Abi kalau bukan kita. Gitu. Jadi terbuka untuk gereja-gereja yang mau undang, silakan. Cuman kami sedikit ada diskusi sedikit ya. Mungkin saya minta Pak Tarigan ya, singkat aja. Ya, ini ada rencana ke depan untuk pelayanan Abi ya, ke depan. Saya minta mohon jangan di live dulu ya. Nanti kami nggak bisa lagi. Jangan di live. Oke. Di pending dulu live-nya sedikit, karena ini kita menyambut kita semua ada di tempat ini. Ya. Saya tadi pagi baru korban di Anius. Buatkan sebentar Pak. Saifuddin dapat teguran untuk tidak live streaming karena ini menyangkut kita semua, ujar salah seorang jemaat yang menghampirinya. Lalu Saifuddin mengatakan iya padahal mengabaikannya, sehingga orang di pinggir Saifuddin membisik, biarin aja, jawab Saifuddin. Sudah pasti jemaat gereja semua takut bila live karena mereka memberi dukungan mendorong Saifuddin untuk menjadi paling depan menyerang Islam. Jadi masih sering khotbah di televisi Indonesia, nanti bisa balik. Saya ini pembenci Abi sebenarnya. Saya benci Bapak ini. Baru 2 minggu lalu saya bertobat. Jadi jangan di-live-kan ya, nanti saya nggak bisa lagi ke Indonesia. Saya masih bolak-balik ini. Kalau hanya Bapak ini yang sanggup, kita mana sanggup. Jangan di-live-kan ya, nanti saya nggak bisa pulang ke Indonesia, ujar yang memberi kesaksian, dan dia mengaku suka mengisi di televisi swasta di Indonesia. Ada apa ya sebegitu takutnya bila live, padahal bila merasa berbicara kebaikan kenapa takut live? Ada apa dengan mereka? Jadi Bapak ini pertama bertobat, dia ke Batam, ketemu sama Pak Ruben Lalang. Ruben Lalang ini alumni Al-Hajar Mesir, orang Kristen. Jadi Pak Ruben Lalang membawa Bapak ini ketemu dengan saya karena kita dari dulu di misi pendekatan kita pakai Alkitab. Kita bicara kontekstualisasi dan sebagainya. Baru waktu Bapak ini dibawa, pendekatan Bapak ini pakai Al-Quran. Oh, saya nggak paham. Beda pedang dia. Dan ternyata Alkitab itu bicara soal kasih. Al-Quran bicara soal pedang. Jadi saya nggak suka. Saya pikir ini membuat orang Islam marah aja sama orang Kristen. Ternyata Alkitab itu berbicara soal kasih, Al-Quran berbicara soal pedang. Saya tidak suka Abi ini membuat orang Islam marah, ujar yang memberi kesaksian. Kasih apa yang dibawa oleh Saifuddin dan kawan-kawan? Bila benar ajaran kasih, tidak mungkin Saifuddin menghina, mencaci, memaki. Jadi kasih apa yang dijajakan Saifuddin dan kawan-kawan? Lalu Islam berbicara soal pedang. Bila kami umat Islam tidak punya kasih, hanya pedang, mungkin tetangga kami yang beragama Kristen sudah habis kami libas. Buktinya sampai sekarang enggak ada yang kami libas, aman-aman saja. Nih hei Pak Plototin, nih ada umat Kristen yang memberi kesaksian biar sampean tidak fitnah melulu. Pengalaman saya itu hidup dari lahir itu di tengah-tengah umat Islam. Dari 100 kakak itu cuman kami yang Kristen.
Saya dicubit sekalipun nggak pernah. Terus saya harus mau ikutin omongan orang yang bilang Islam itu melarang ibadah, Islam itu jahat. Saya harus ngikutin itu. Nggak bisa, saya udah ngalamin bro. Islam itu tidak seperti yang kalian katakan. Saya harus menyatakan apa yang saya alami. Nggak boleh saya menyatakan apa yang kata orang. Saya alami, itu yang saya perjuangkan, itu yang saya pertahankan. Di Maluku sana juga mereka beribadah jalan di jalan besar nih pakai salib. Kita nggak bilang nggak boleh kayak gitu loh. Ya. Kalian nggak bilang. Yang penting semua komunikasi sih sebenarnya. Ya, yang penting kita bagaimana dengan lingkungan kita bagaimana dengan orang lain ya. Saya ambil contoh gini deh, biar teman-teman yang dengar ini ngerti ya. Contoh nih, kita yang kayak kejadian di satu daerah ya. Contoh nih, misalnya Bang Bob gitu, dia lagi buat acara, tiba-tiba karena nggak punya izin, didatangi nih oleh Bang Brewo gitu kan, ditanyain, Bang Bob mana izin Anda gitu. Terus Bang Bob ternyata nggak ada izin. Terus Bang Brewo bilang, wah ini terpaksa kita bubarkan kalau nggak ada izin gitu kan. Terus Bang Bob bilang, ya kau bubarkan lah, ku rekam kau, ini lihat ya, ku videokan, ku buat viral kau. Banyak kenalanku orang-orang hebat, awas kau gitu kan. Menurut teman-teman, ya Bang Brewo akan mundur, ya akan bilang, oh yaudah, saya ngalah saja gara-gara udah direkam. Atau malah Bang Brewo tambah marah. Harusnya kan yang dilakukan sama Bang Bob adalah apa? Yang komunikasi lah bagus-bagus, ya tolong dibantulah kan kita tetangga, ya dilakukanlah pendekatan-pendekatan gitu. Jadi janganlah istilahnya dikit-dikit nganggar-nganggar, punya inilah, punya itu. Itu yang terjadi. Kemarin tuh ada ya ibu-ibu tuh waktu ngerekam dia bilang, awas kau ya, kau tahu kenalanku orang-orang hebat gitu. Saya sampai, aduh, ya sedih gitu orang-orang yang seperti itu. Nah lo jadi yang membawa ajaran dan mengamalkan kasih itu siapa sebenarnya? Masa kalian orang sekolahan diam di Amerika sebotol itu? Buktikan woi buktikan, jangan asal bacot. Barusan Bang Bob asli beragama Kristen, lalu Bang Julius dia seorang mualaf. Apa yang dia katakan? Nah kalian yang ada di gereja dengan Saifuddin malah memandang umat Islam tidak baik bahkan mau diperangi. Orang yang kesaksian ini ngomong sama halnya dengan pemecah belah kerukunan umat beragama. Jadi sebenarnya Abi ini dipakai Tuhan menggunakan pedang yang berbeda. Amin. Kalau kita lihat Daud waktu dia bunuh Goliat tidak pakai pedang Israel, dia pakai pedang Goliat membunuh Goliat. Jadi pedang Pak Abi ini untuk memenangkan orang-orang Islam itu yang pakai Al-Quran. Jadi kita jangan paksa dia ke gereja, biarkan dia main pedang di sana, kita backup. Kita jangan kelihatan, karena itu gak dunia kita gak paham Bapak ini. Dia bilang ada gak bertobat, kupukul biar terima Yesus. Kita gak paham. Kita juga tidak paham kalau mereka mengatakan darah orang murtad itu halal, bisa disembelih mereka. Hanya Abi yang paham itu. Jadi kesalahan saya juga, waktu Yusuf Roni itu bertobat, kita paksa dia jadi orang Kristen. Yusuf Roni pedangnya tak berguna lagi. Yusuf Roni gak dihitung orang Islam lagi. Karena kita paksa dia, ayo ke gereja. Dia berubah kayak kita. Kita dombakan singa ini, agak susah. Jadi baru saya bilang, maafkanlah saya Abi bilang. Dari dulu saya 17 tahun benci sama Bapak. Memang tak pernah diungkapkan. Nah, tapi saya bilang, gimana kalau Abi kita buat aja lah gereja Abi, gereja YouTube. Mungkin namanya jemaah entah apa. Abi ini pendetanya di situ. Dia khotbah bahasa Arab pakai Al-Quran, pakai pedang itu. Asal dia ngomong, ribuan orang Islam mendengar. Ada dua jenis pendengar, pembenci dan yang suka. Tapi kalau Abi pakai Alkitab, siapa yang dengar? Orang Islam tak percaya Alkitab kita. Jadi kalau kita paksa dia pakai Alkitab, gaya Alkitab, udah gak nyambung. Jadi saya bilang, Abi aku minta maaf, tapi aku punya impian gini aja lagi kalau cocok. Gimana? Abi tetaplah di situ. Ya bahasa bedanya, bel-beli mereka pakai pedang itu. Kami orang Kristen membackup Bapak, tapi kami gak bisa di depan. Kita di depan, saya gak berani muncul ini. Besok saya gak bisa lagi khotbah di televisi di sana. Saya pulang langsung ditangkap. Tapi kalau Abi ini,
Kalau dia ngomong bahasa dari Al-Quran itu, seluruh dunia bisa dengar. Jadi kita bilang, kita bantu Abi ini mendirikan gereja terbesar di dunia. Universal. Bapak ini pendetanya, dia khotbah bahasa Arab pakai Al-Quran, tapi kita para mantan pembenci dia, kita juga benci juga sama dia, karena nggak masuk di kita. Mana kita masuk? Bilangnya tadi kan, nah, gimana Pak Bi? Kalau dia berdebat lama-lama nggak bertobat, kupukul dia supaya bertobat. Bertobat juga 300, nggak ada ayatnya. Ada juga yang begitu, Sweet Miguel's Word. Sweet Miguel's Word itu kalau ada orang sakit perut, dipukul dia. Kan kita nggak buat itu di gereja. Jadi kita tidak paham pendampak Bapak ini. Jangan kita paksa dia seperti kita. Kita pun tak bisa seperti dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah biarkan dia berperang di luar sana, tapi kita backup dia. Jadi saya usulkan ini, kita buat gereja ini, gereja Islam ya apa itu? Kita cari dana dia buat studionya, buat apa? Itu bagian kita, tapi kita jangan nongol. Tapi kalau ada yang menghantam dia orang Kristen, kita yang jagain. Saifuddin di depan untuk menyerang Islam, mereka hanya mendanai dan jangan nongol. Inilah ajaran kasih. Sahabat harus tahu ya, inilah ajaran kasih yang sebenarnya. Kasihan juga sama Saifuddin ditumbalkan untuk menyerang Islam, sedangkan mereka diam hanya membackup dana dari belakang. Ingat sahabat, inilah ajaran kasih yang mereka jajakan. Kasihan ya Saifuddin dibotolkan. Jadi saya udah berani berdebat. Kalau ada yang kata, ayolah, aku pembenci 17 tahun ya cukuplah. Jadi kalau gimana teologi yang membenci Bapak ini, ayo. Saya gini-gini doktor juga. Ya, doktor teologi juga. Dari belakang, dari depan mungkin bokor-bokor ya. Saya S2 di Singapura, fisiologi dan S3 doktor. Jadi saya membenci Bapak ini dari pandangan teologi saya. Tapi sampai Tuhan katakan, kalau kau paksa dia pakai Alkitab, tak berguna dia menjangkau orang Islam. Jadi biarkanlah kita ustadkan kembali Bapak ini. Biarkan dia ustad buat semua orang Islam di seluruh dunia. Biarkan dia pakai Al-Quran menghantam mereka. Oh, kok bisa pakai Al-Quran? Bisa. Dalam buku Roma malahan dikatakan, tanpa Taurat pun, kalau ada orang di hatinya ada firman Tuhan, itu nanti yang dipakai Tuhan menghakimi dia. Itu di buku Roma itu ada, Roma 2 ayat 15. Pendeta kita semua ada kok situ. Ya, enggak dibuat ayat itu, ada ayatnya. Nah, sehingga sama kayak orang itu, orang Yahudi yang menjadi Kristen, dia pakai Taurat kok. Di Taurat itu muncul tentang Yesus. Di Al-Quran itu bicara juga tentang Yesus. Di anak perjanjian di Papua juga bicara tentang Yesus. Di Al-Quran itu pun ada tentang Yesus. Jadi maksud saya, ini usulan saya bagi kita semua, setelah kami berdamai, sorry Pak ya, 17 tahun, I hate you, ya sudah. Jadi saya lama. Jadi kalau orang nggak bisa terima Bapak ini, saya bisa paham, saya juga nggak suka. Tapi yang paling efektif hari ini memenangkan orang Muslim adalah Bapak ini. Karena asal dia live, ribuan orang Muslim dia. Jadi tetaplah kita panggil dia Ustaz, jangan pendetakan dia. Jangan, kita ustadkan dia balik. Saya bilang, salibnya jangan terlalu gede, aku bilang. Biar dia, kan rencana kita supaya bukan dia saja jadi Kristen, supaya banyak orang Islam seperti Bapak ini akhirnya bertobat. Jadi kalau kita sepakat Bapak ini jadi pendeta di YouTube itu, dan kebutuhannya kita backup. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat, kebutuhan kita backup. Kita cari kemana-mana. Dan kalau ada yang hantam Bapak ini, kita lindungi dia. Biar dia bebas berperang memenangkan orang-orang Islam itu. Supaya rencana kita banyak orang Islam seperti Bapak ini bertobat, jadi kebutuhannya kita backup, kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat tinggal kita backup, kita cari kemana-mana, biar dia bebas berperang memenangkan orang Islam, ujarnya. Gila juga nih orang, strateginya kasih seperti ini, mengorbankan Saifuddin demi kepentingan agamanya. Nah, saya live aja tak berani. Saya tak berani. Saya juga khotbah di televisi, di A-News RCTI, bagi ini masuk. Beda, saya khotbah dari pesan kasih. Bapak ini khotbah dari pesan pendam. Dua-dua bawa orang ke surga. Ya kan bisa kita khotbah. Kalau kau tak bertobat ke neraka, bertobat juga dia.
Ya, jadi maksud saya yang mana pun dipakai Tuhan. Jadi sekaligus inilah perdamaian kami. Saya bilang Pak Habib, kalau ada yang hantar Bapak kali ini biarlah yang bela. Sudah cukup 17 tahun aku pembenci Bapak. Jadi kalau kita sepakat nanti, biarkan lakukan itu. Bapak ini jadi pendeta gereja, jemaah, apalah seluruh dunia. Dia khotbah pakai Al-Quran, bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Inggris. Semua kebutuhannya kita cari. Nah, itu yang kami diskusikan. Terima kasih Pak. Demikian sahabat, ternyata seperti itulah mereka, yang menjajakan agama kasih yang ingin memerangi umat Islam. Jadi siapa sebenarnya yang berakhlak dan siapa yang tidak berakhlak? Mari kita berpikir dengan cerdas, gunakan akal sehat secara netral agar bisa menjawab ajaran manakah yang baik, Islam atau Kristen. Sedangkan Islam tidak pernah di masjid ada orang yang berbicara seperti barusan itu. Silahkan sahabat yang patut menjawabnya, kami yakin sahabat adalah netizen yang cerdas. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.